Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Hidayat, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu adalah kepemimpinan dan supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Alhamdulillah bialamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan semua, minggu kemarin kemana? Ribulan kemana? Baik, sekalian. Baik, sekalian. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oh, dari absen dari salam. Baik. Afda Hizkiyah hadir. Bilqis Latifah Az-Zahra baik, semua hadir ya? Hadir. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mencoba untuk mengkaji kembali ya persepsi dari mata kuliah yang pernah kita bahas pada minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang karakter kepemimpinan? Silakan, Agis. Jadi kemarin itu membahas karakter kepemimpinan baik. Yang pertama itu karakter yang yaitu visioner dan berorientasi pada tujuan. Yang kedua berintegrasi dan jujur. Integritas. Integritas. Jujur. Yang ketiga itu komunikatif dan kolaboratif. Ya. Yang keempat menguasai pengetahuan dan keterampilan. Ada 4 ya berarti. Ya, ada Ada 4. Betul, teman-teman sekalian. Coba kita lihat apa yang disampaikan teman tadi ya. Yang pertama tentang visioner, seorang pemimpin visioner. Baik, kita coba teman-teman sekalian, kita bahas materi yang akan dibahas pada hari ini. Kita telah membahas di RPS kita kemarin, ada 4 CPL, ada 4 CPMK dan 16 sub CPMK. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas, mengkaji dan menganalisis sub CPS yang ketiga, yaitu gaya dalam kepemimpinan. Kok kenapa kepemimpinan dibutuhkan gaya? Baik, teman sekalian. Ada yang tahu nggak kira-kira ada berapa gaya yang utama aja, yang utama? Ada berapa? Betul, tepuk tangan semua. Itu ya. Ada 4. Yang pertama apa coba? Otokrasi. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, transformasional. Yang keempat, laissez-faire atau delegatif. Mari kita bahas bersama-sama ya, biar kalian paham. Kenapa kita butuh gaya kepemimpinan? Yang pertama adalah untuk menjadi navigator ya. Jadi navigator supaya seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengajak orang lain. Dengan gayanya, ada gaya otokrasi, ada gaya demokrasi, ada gaya delegatif, ada transformasional. Itu dimunculkan dalam jiwa seorang pemimpin. Sekarang apa bedanya pemimpin dengan gaya kepemimpinan? Kita lihat, kepemimpinan adalah seni mengajak orang lain. Bagaimana dia mempengaruhi orang lain untuk mengikut sertakan atau mengikuti apa yang diucapkan oleh pemimpin. Sementara gaya adalah strategi yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, ya, sehingga nanti ada keinginan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin. Itu adalah pemimpin versus gaya kepemimpinan. Lanjutkan teman-teman. Ya. Lihat, mengapa ini sangat penting, teman-teman. Menentukan iklim kerja organisasi secara keseluruhan, mempengaruhi tingkat keterikatan atau engagement, meminimalkan hambatan birokrasi, serta mempercepat efisiensi pengambilan keputusan. Itulah betapa pentingnya sebuah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang.
Apakah kalian mau menggunakan gaya mana? Ya terserah. Tergantung situasi dan kondisi kalian itu berada. Berikutnya adalah kita coba satu persatu analisis ya. 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama tadi apa? Otokrasi. Kekuatan utama respon kilat akurat. Mencegah kebuntuan diskusi, situasi genting, sangat efektif untuk mempertahankan standar. Artinya kumaha orang, kumaha saya pemimpin. Kenapa dilakukan? Mungkin melihat situasi di mana pemimpin harus mengambil tindakan tegas. Kalau tidak akan tercapai sebuah tujuan. Makanya itulah gaya kepemimpinan apa? Otokrasi atau otoritas. Yang kedua apa? Demokratis. Merangkul semua masukan, diajak bicara semua orang. Semua karyawan diajak, bawahnya diajak ngobrol. Didiskusikan, dibahas, kemudian dilakukan analisis berbagai cara. Tetapi apa kendalanya coba? Kelemahannya. Lama mengambil keputusan, bicarakan dulu, dibahas dulu. Sementara orang sudah mengambil sebuah langkah yang cepat. Akhirnya ketinggalan orang lain. Yang ketiga apa? Transformasional, teman-teman sekalian. Coba lihat. Gaya transformasional berfokus pada visi masa depan jangka panjang. Dia benar-benar memikirkan sebuah lembaganya akan maju melebihi kapasitas yang dipikirkannya. Ya. Kemudian juga dampak nyatanya menghasilkan loyalitas tinggi, memicu kelompatan karir talenta. Artinya dia itu benar-benar memberikan berbagai kemudahan kepada setiap orang untuk memberikan sebuah perubahan-perubahan besar. Nah, yang ketiga adalah laissez-faire atau delegatif. Ini yang sangat agak berbeda, teman-teman. Jadi ini memberikan fasilitator pasif, memberikan kewenangan penuh kepada orang lain, kepada stafnya, kepada bawahnya untuk memutuskan, mengambil keputusan, mengeksekusi. Sehingga cepat. Karena sebelum pemimpin berpikir, stafnya sudah berpikirkan lebih dalam, mengkaji, sehingga lebih cepat. Silakan kamu laksanakan. Itulah yang dinamakan dengan mode kepemimpinan gaya delegatif. Kemudian teman-teman, biar tahu nih teman-teman, bahwa otokrasi, demokrasi, transformasional, delegatif itu bukan dihasilkan atau dipikir oleh satu orang, tapi oleh 2 orang. Untuk otokrasi, demokrasi, dan delegatif itu oleh siapa? Kurt Lewin. Sementara transformasional itu oleh siapa? Oleh Bernas dan George Burns. Inilah sekian teman-teman dari 4 kepemimpinan. Kemudian kita analisis ya, satu persatu. Bagaimana perbandingannya? Nih, kita bikin matrik gaya kepemimpinan. Biar teman tahu nih. Yang pertama gaya otokrasi, ya, otokrasi. Fokus utamanya kepatuhan dan tugas. Ya, apa? Kepatuhan Dan tugas. Yang kedua apa? Coba. Demokratis. Demokratis apa artinya? Kolaborasi. Kemudian apa lagi? Dan inspirasi. Visi dan inspirasi. Kemudian baik. Nah, sementara keunggulan terbesarnya dari masing-masing itu adalah yang pertama keputusan instan. Yang kedua, keterikatan tim kuat. Yang ketiga, jangka panjang. Yang keempat, hambatannya, kelemahannya adalah yang pertama apa? Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, yang keempat, sementara kondisi ideal yang diharapkan oleh seorang pemimpin dari 4 gaya utama adalah yang pertama apa? Rasional tetap. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, itulah teman-teman matrik gaya kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin memberi gaya itu, inilah ada fokus utamanya, keunggulan terbesar, hambatan kritis dan kondisi ideal. Oke, teman-teman paham ya? Baik, kalau paham, Bapak akan menampilkan sebuah video. Kemudian video ini kalian analisis, kalian kaji, kalian dalami. Kita bagi dari kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Nanti kita lihat kira-kira nanti setelah selesai, Bapak kasih waktu 25 menit untuk berdiskusi. Nanti ada perwakilan untuk maju ke depan. Kita lihat videonya ya. Silakan kalian bagi kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Sudah selesai ya? Sudah 25 menit kalian berdiskusi. Kita akan mencoba mendengarkan ya, perwakilan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Silakan yang sekarang sama dulu. Kelompok 3 dulu nih.
Tiga dulu di bawah, tiga dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Teman-teman semua, kita telah menyelesaikan 25 menit diskusi dan juga bahasa diskusi bagaimana kalian menyampaikan sebuah ide, gagasan, menganalisis dari sebuah video. Baik, sekarang kursinya dibalik lagi. Silakan balik kembali, baik semula. Baik, sudah siap ya? Lanjutkan. Teman-teman sekalian, setelah kita berdiskusi, kalian juga kemudian merupakan menganalisis dari sebuah video. Ada kalian memahami dari apa yang materi Bapak sampaikan tadi. Ada 4 pilar, ada 4 indikator juga tentang bagaimana tentang perbandingan dari gaya kepemimpinan. Sekarang Bapak akan menyampaikan kuis, ya, bukan kuis. Kalian siapkan HP-nya masing-masing dan scan barcode ini ya. Silakan scan barcode-nya. Sudah? Baik, silakan kalian isi dari kuis ini. Sudah kelihatan? Otoriter, terus siapa lagi? Delegatif. Transformasional. Sudah semakin banyak? Semakin banyak, ayo. Sudah semua? Sudah ya? Teman-teman semua, jadi di sini di mana pemimpin beri kewenangan penuh kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Coba, benar nggak tentang atau delegatif atau demokratis? Yang benar yang mana? Delegatif. Delegatif atau Resisten. itulah teman-teman, kalian semua mayoritas sudah menjawab benar dan kalian paham mengerti dari mata perkuliahan hari ini. Baik, kesimpulan hari ini teman-teman semua, bahwa tidak ada seorang pun pemimpin yang menggunakan satu gaya dalam kepemimpinannya. Ada kalanya dia menggunakan gaya otoriter, tergantung situasi ketika dia harus mengambil keputusan mendesak agar cepat. Kalau tidak selesai, maka dia akan mengambil resiko besar. Yang kedua adalah bisa jadi seorang pemimpin mengambil gaya demokratis, ngajak bertemu, ngajak ngobrol, memberikan kesempatan kepada yang lain. Dipikirkan bersama-sama. Hanya ada kelemahannya, waktunya lama. Ya enggak? Yang ketiga adalah transformasional. Inilah berpikiran ke depan bagaimana dia memberikan sebuah wawasan, pengetahuan, dorongan kepada anak buahnya untuk berpikir realistis. Dan yang terakhir adalah delegatif. Artinya memberikan delegasi penuh kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, mengeksekusi. Ya, dengan demikian, ingat, tidak ada satupun orang yang membuat atau menjadikan dia seorang menggunakan gaya tersendiri. Artinya bisa otoriter, bisa demokratis, bisa transformasional, dan juga bisa delegatif. Sudah hampir 150 menit kita belajar, menyelesaikan berbagai masalah tadi, menjawab, kemudian kuis, membahas, kita menganalisis. Mudah-mudahan kalian semua dapat mendalami, dapat memahami dan mengimplementasikan dari teori gaya ini dalam kehidupan sehari-hari nanti, dan kalian juga nanti akan menggunakan gaya ini dalam kehidupan di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangannya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih.